adalah pertemuan kita yang ketiga. Namun sebelum kita masuk di pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita bersama-sama membaca doa. Untuk ini dimintakan kepada Ahmad Rasadi untuk memimpin doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil. Dengan membaca doa tadi, pelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, terlebih dulu Ibu akan mengabsen Asifantia Putri, Siti Nurhaliza, Nur Ijati Rahmat, Rasadi Umi, Muhammad Tahir, Muhammad Fajar, Nur. Ya, sudah cukup ya. Tolong siapkan buku pelajarannya pada halaman 4, yaitu tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam perang Khandaq. Kemarin kita sudah mempelajari materi tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam perang Uhud. Yang sekarang kita akan mempelajari keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam perang Khandaq. Masih ingat? Sekarang kita akan mempelajari tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam perang Khandaq. Keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam perang Khandaq. Ibu mau tanya, masih ada yang ingat tentang apa itu artinya keperwiraan? Ada yang ingat? Keperwiraan adalah sikap seorang ksatria dalam membela kebenaran. Ya. Sebelum kita masuk kepada materi ini, terlebih dulu Ibu akan meminta kepada Siti Nurhaliza untuk membacakan ayat Quran pada kita. Dari ayat yang dibacakan oleh teman kalian tadi, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Artinya, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok. Perang Badar, di sana dijelaskan bahwa umat kaum muslimin saat itu berjumlah berapa? 313 orang, sedangkan dari pihak kaum Quraisy berjumlah 1000 orang. Ini dalam perang Badar kemarin. Dalam perang Uhud berapa? 700 dari pasukan muslimin melawan pasukan kaum kafir Quraisy sebanyak 3.000 orang. Selanjutnya kita akan belajar tentang perang Khandaq. Lihat dari kedua contoh ini, Allah menolong
pasukan pemanah yang tidak taat, maka pasukan kaum muslimin mengalami perang Khandaq. Khandaq artinya parit. Disebut Khandaq karena di dalam perangan ini pasukan muslimin menggunakan parit untuk menghadang musuh. Tahu parit? Parit adalah sebuah tanah yang digali, ya, yang digali. Nah, untuk apa? Untuk mempertahankan dan menghadang musuh. Perang Khandaq disebut juga dengan perang Khandaq. Kaum muslimin sebanyak berapa orang? 3.000 orang. Sedangkan kaum kafir Quraisy berjumlah dengan 10, yaitu latar belakang terjadinya perang Khandaq adalah sebagai berikut. Bani Nazir menghasut agar kaum kafir Quraisy menaruh dendam kepada umat Islam. Kemudian mereka sudah sejak lama ingin menghancurkan umat Islam. Ketiga kejadian ini apa ya? 1. Pemberani, ya. Nabi Muhammad SAW selain Nabi dan Rasul, beliau juga adalah sebagai seorang panglima yang berjuang dengan gagah berani menghadapi musuh-musuh Islam. Yang kedua apa? Melindungi umatnya, ya lah. Nah, beliau tidak pernah setelah melihat kalah dari umatnya adalah beliau pergilah meninggalkan umatnya lah. Tidak, ya. Nah, beliau selalu melindungi umat. Selanjutnya ibu akan bagikan untuk kalian baca masing-masing, ya. Sambung, ya. Disuruh baca secara bersambung. 1. Perang ini disebut perang Khandaq karena pada perang ini kaum muslimin membuat parit untuk mempertahankan dan menghadang musuh. Perang Khandaq disebut juga perang Azab yang artinya adalah perang keyakinan. Dengan demikian, kota Madinah telah dikelilingi Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah kalian menyaksikan video ini, kalian simpulkan buat sebuah ringkasan tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar. Kira-kira apa dalam perang Khandaq? Kira-kira apa saja yang dapat kalian ambil dari keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam perang Khandaq? Perang ini dinamai Perang Khandaq karena adanya parit yang digali oleh umat Islam dalam upaya melindungi kota Madinah. Kata Khandaq yang dipakai dalam bahasa Arab berasal dari bahasa Persia kanda, yang berarti itu yang telah dikenal semua pemimpin suku atau klan di Madinah dan sekitarnya membuat perjanjian pergi Bani Nadir pergi ke Mekah dan menemui Abu Sufyan. Dalam pertemuan tersebut tercapai kesepakatan koalisi antara Bani Nadir dan Quraisy tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam perang Khandaq, ya. Selanjutnya bacakan kesimpulan dari video yang sudah kalian tonton. keperwiraan Nabi Muhammad. Membacakan kesimpulan dari video yang kalian tonton. Perang ini disebut perang Khandaq karena pada perang ini kaum muslimin membuat parit untuk mempertahankan dan menghadang musuh. Perang Khandaq disebut juga perang Azab. Dendam kepada umat Islam. Ya. Sekarang Ibu akan bagikan nama pendek, tulis nama, kelas. Cara jawabnya, pilih salah satu jawaban yang dianggap benar. Kerjakan. Sudah? Kalau sudah, silakan kumpul LKPD-nya. Kumpulkan Masjid Rahmat. Tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW, yaitu dalam perang Badar, Uhud, dan perang Khandaq, ya. Baca di rumah. Minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian. Maka bersama-sama kita membaca doa agar pengajian kita pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baca doa mulai. Bismillah.
jaga protokol kesehatan dengan apa? Dengan selalu memakai masker. Yang kedua dengan apa ya? Dengan cuci tangan di air yang mengalir. Yang ketiga selalu jaga jarak. Ingat, kalau tidak perlu tidak usah keluar rumah, jangan jalan-jalan, di rumah saja agar kita selalu sehat ya. Kalau hilang mohon maaf.